Studio Danit Bangga Fatmawati. Saya Puri Lestari sebagai Insinyur Soekarno. Saya Jiana Syifa sebagai narator. Saya Zahra Maulani sebagai ibunya Fatmawati. Saya Izana Putri sebagai penjahit uang. Saya Fadila Rahmawati sebagai keponakannya Bu Fatmawati. Saya Nadia Uliani Chandra sebagai ajudan Soekarno. Saya Syafa Alsara sebagai masyarakat Pro Jepang. Di sebuah rumah panggung kecil di Bengkulu, terdapat seorang anak yang sedang duduk tekun di samping ibunya. Anak kecil itu tidak pernah tahu bahwa tangan kecilnya itulah yang kelak akan menjahit simbol kemerdekaan suatu bangsa. Fat, hati-hati menjahitnya. Lihat benangmu miring lagi tuh. Maaf Bu, aku ingin cepat bisa. Kata Bapak, orang yang bisa menjahit bisa membantu banyak orang. Benar, Fat. Tapi menjahit itu bukan soal benang dan kain, tapi juga soal ketekunan dan rasa. Kalau begitu, suatu hari nanti aku ingin menjahit sesuatu yang bisa menyatukan banyak orang. Sesuatu yang besar, mungkin untuk Indonesia. Bagus itu, Nak. Semangatmu lebih besar daripada usiamu. Fatmawati pun tumbuh menjadi remaja cantik yang bijaksana dan juga cerdas. Fatmawati bertemu dengan seorang pria yang bernama Soekarno, sang orator besar yang sedang diasingkan di Bengkulu. Dari percakapan mereka, tumbuhlah rasa kagum dan juga semangat perjuangan. Kau membaca buku sejarah? Tak banyak perempuan yang berminat. Saya ingin tahu, mengapa kita dijajah begitu lama dan kenapa rakyat kita menderita? Karena kita diam terlalu lama. Tapi kita tidak akan selamanya terus diam. Perubahan datang dari hati yang berani bermimpi. Kalau boleh memilih, saya ingin bukan hanya menjadi penonton sejarah, tapi saya ingin menjahit bagian saya dalam perjuangan ini. Mungkin kau bukan sebagai penonton. Mungkin kelak namamu akan dicatat sebagai bagian dari sejarah negeri ini. Beberapa waktu pun berlalu, Fatmawati dan Soekarno pun menikah. Fatmawati bukan hanya sekedar menjadi pendamping Soekarno, tetapi juga menjadi rekan seperjuangannya. Tetapi hidup mereka penuh dengan ancaman, tetapi Fatmawati dan Soekarno tetap saling meyakini dan percaya. Bang Karno, kadang aku merasa takut. Rumah ini seperti tak pernah tenang. Hari ini intel, besok surat panggilan lagi. Fat, dalam perang pasti tak ada kenyamanan. Tapi di balik itu selalu ada harapan. Dan dalam senyummu, harapan itu tumbuh. Aku tak ingin hanya menunggumu pulang setiap malam. Aku ingin berbuat lebih walau hanya dari rumah. Kau tak hanya dari rumah, tapi setiap hal kecil yang kau lakukan selalu berguna untuk bangsa. Hari-hari berlalu dengan penuh rasa cemas. Masyarakat lokal pro Jepang pun sangat menyesakkan. Tidak ada ruang untuk kebebasan. Tetapi Fatmawati tetap berani untuk menyuarakan suara demi masyarakat Indonesia. Ada perihal apa kau kemari? Soekarno tidak boleh berpidato dan istrinya harus diam. Kami tak akan diam jika tanah kami diinjak-injak.
kami punya harga diri. Perempuan tidak boleh ikut campur. Kalau begitu, bagaimana kami menjaga masa depan anak-anak kami? Ini bukan hanya tentang politik, tapi ini tentang martabat. Kau akan menyesal. Yang akan menyesal adalah penjajah. Kami hanya ingin merdeka. Fatmawati yang tidak bisa meninggalkan rasa cemasnya pun memutuskan untuk pergi keluar rumah demi menenangkan pikirannya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang rakyat. Dari pertemuannya itulah dia bisa mengetahui bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari kaum bangsawan, tetapi tangan-tangan kecil justru lebih kuat dan bijaksana. Nona Fatma, sudah lama tak terlihat. Ada yang bisa saya bantu? Saya bisa menjahit, tapi saya ingin tahu bagaimana caranya menjahit dengan rasa. Jahitlah dengan hati, bukan hanya kain yang engkau satukan, tapi juga engkau menyatukan harapan yang besar untuk negeri ini. Saya ingin menjahit sesuatu yang akan dilihat seluruh Indonesia. Dan saya akan menjahitnya dengan penuh rasa cinta. Setelah pertemuannya dengan rakyat kecil, Fatmawati terus berusaha untuk menjahit selama berjam-jam. Tidak peduli apa itu siang ataupun malam. Tidak ada sedikit pun unsur kemewahan dalam jahitannya. Yang ada hanyalah 2 buah kain, 2 buah benang, dan sepasang jarum kecil. Ya Allah, kuatkanlah tanganku. Kain ini bukan sembarang kain. Ini janji bagi masa depan bangsa. Merah adalah darah yang tumpah demi negeri. Putih adalah niat suci yang tak pernah mati. Bendera ini adalah doa yang dijahit dengan rasa cinta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di sebuah rumah di Jalan Pegangsang Timur nomor 56, sejarah Indonesia pun ditulis, bendera buatan tangan perempuan pun dikibarkan. Ya, masa itulah masa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu masa kemerdekaan. Bu Fatmawati, benderanya, sekarang waktunya. Ini dia. Mungkin hanya kain biasa, tapi semangat di dalamnya tak bisa dihitung. Terima kasih Bu Fatma. Pak, ini benderanya. Bendera ini bukan hanya dikibarkan dengan tali, tapi dengan seluruh semangat rakyat Indonesia. Fatmawati kini menua. Rambutnya yang dahulu hitam, kini telah berubah menjadi putih. Badannya yang dahulu kuat untuk menjahit berjam-jam, sekarang mulai melemah. Tetapi semangat Fatmawati tetap muda, dan ia meneruskannya ke generasi berikutnya. Nak, jangan pernah malu jadi perempuan. Aku menjahit bendera dengan penuh air mata dan doa. Kami tak akan lupa, kami akan terus menjahit harapan untuk bangsa ini. Ingat, merah putih bukanlah sekedar kain. Ia adalah janji yang harus dijaga dan dikibarkanlah dengan bangga. Terima kasih Bu Fatmawati, jasamu akan selalu kami kenang.